saya punya router OS sama PC ya. Ini kita akan import ke Genestry. Jadi Genestry itu nanti networknya itu nggak usah mikir seperti di VirtualBox. Di mana VirtualBox itu kita mikirkan internal network, kita namai switchku dan sebagainya. Kalau di Genestry itu dia akan menggabungkannya itu pakai visual. Saya buka Genestry saya sekarang. Sudah ada Genestry yang jalan. Oke, saya buat new. Ini adalah Genestry kalau sudah selesai diinstal ya. Nah, ketika awal kali diinstal itu Windows XP dan router kita itu belum masuk ya. Belum masuk ke program kita. Nah, supaya bisa masuk di Genestry, kita masuk ke preference ya. Ke preference di sini. Di bagian VM ya, di bagian VM VirtualBox di sini ya. Kebetulan milik saya sudah ada, saya hapus dulu biar Anda tahu proses importnya. Nah, awal kali install ini VirtualBox-nya belum terisi ya. Maka kita buat new. Terus kita sedot ya, kita sedot pertama PC-nya. PC-nya ini kita klik use link base. Jadi otomatis nanti PC-nya itu akan cloning sendiri kalau kita tambahkan di Genestry. Ini harus kita use link base ya. Ini wajib dicentang. Terus finish. Terus berikutnya kita tarik lagi router OS. Nah, ini kita centang juga finish. Oke. Kita punya dua tool di sini ya. Virtualisasi VM yang sudah ada OS-nya PC sama router OS. Kita edit supaya tampilannya tidak default seperti ini, terutama untuk router OS karena router OS ini harus disimbolkan bukan PC, tetapi disimbolkan pakai router. Kita edit router OS-nya, simbolnya kita pilih klasik. Ini loading simbol dulu. Nah, kita searching firewall. Sebenarnya yang mendekati namanya itu router firewall ya. Ini saya ganti simbolnya. Oke. Kalau kita oke, nah sudah berubah ya. Menjadi router OS, gambarnya sudah simbolnya menjadi router. Kita edit lagi, namanya kepanjangan. Namanya kita kasih R saja. Biar enak ya. Kita kasih R saja supaya lebih simpel. Terus karena ini router, adapternya kalau bisa 5 ya. Adapternya 5. Jadi nanti routernya itu portnya itu ada 5. Terus nama interface-nya kita kasih Ethernet boleh atau ETH ya. Kita biasanya kalau di Linux itu lebih suka namanya ETH. Kita ganti ETH. ETH, oke. Terus tipe jaringannya kita fast Ethernet karena ini router lama ya. Kita pakai yang fast Ethernet saja. Terus berikutnya allow Genestry use any configure VirtualBox adapter. Ini juga dicentang ya. Nanti efeknya bagaimana nanti setelah kita gunakan ya. Sekarang PC. PC ini kalau bisa networknya ada 2 ya. Satu sebenarnya cukup, tapi kita jagani nanti kita butuhkan yang untuk yang lain. Kita buat 2 ya. Terus ethernya juga ETH. ETH, first portnya kita namai LAN.
Sebenarnya nggak usah dinamai, nggak apa-apa. Nanti defaultnya nanti menjadi ETH0 ya. Tapi supaya enak kita kasih LAN khusus untuk PC. Kita kasih LAN. Terus jangan lupa juga ini diganti fast Ethernet karena Windows XP nggak drivernya nggak support yang gigabit. Kita ganti menjadi fast Ethernet. Terus jangan lupa allow GNS3 to use any configure virtual adapter. Sampai di sini selesai dan ini akan kita gunakan seterusnya ya. Ini sekali saja ngimportnya. Otomatis nanti akan muncul di bagian ini. Di bagian yang daftar komponen yang sebelah kiri toolbar ini ada router, ada PC ya. Ada router, ada PC. Kalau kita tarik, nah seperti ini. Jadi router 1, terus jadi PC 1. Nah, gini ya kalau kita tarik. Nanti untuk nyambungkan kabelnya, ini hampir kayak apa ya, Cisco pakai tracer, cuma ini real ya, emulator bukan simulator. Nah ini kan muncul LAN, port pertamanya namanya LAN. Nah ke sana ada ETH0, ETH1, ETH2. Karena apa? Router tadi kita pesen 5 port ya, 5 port sehingga di router itu ada 5. Sedangkan PC kalau kita tarik itu dia ada 2. Pak bisa nggak ET0-nya ini yang PC ini dirubah supaya nggak enak ini soalnya. Kepinginnya itu LAN dan manajemen ya. Yang satunya digunakan LAN, yang satunya digunakan untuk manajemen. Nah, kita kembali lagi ke edit tadi ya, ke reference supaya namanya menjadi manajemen. Kita edit preference VirtualBox. Tuh, kok hilang? Oh, sorry. Atasnya ya. PC-nya ini kita edit di bagian network kita konfigur ulang. Oh, sorry. Ya di bagian network ya. Kita konfigur ulang. Kalau bisa yang adapter kedua itu namanya manajemen. Manajemen. Atau manage untuk MNG aja ya. MNG manajemen ya. MNG manajemen. Nanti kalau kita tarik PC-nya ini sudah ganti menjadi manajemen. Nah ini ya, LAN dan manajemen. Sampai di sini suara saya masih kedengaran? Aman Pak. Iya. Ya, soalnya ini ya, saya buka 2 Zoom, jadi kelas yang sebelah nggak akan bisa mendengarkan kelas sebelahnya. Tapi kalau saya bisa mendengarkan keduanya. Baik, sekarang kita akan mensimulasikan seperti yang saya share di grup, itu topologinya persis ya, mirip. Ya, hampir 95% itu mirip dengan topologi waktu kita simulasi routing statik di Cisco Packet Tracer. Topologinya seperti ini. Bentar. Kita akan membuat jaringan seperti ini, ya. Ada jaringan yang router 1, router 2, router 3, ada web server, ya. Terus ada PC1, PC2, PC3. IP-nya juga sama dengan yang lalu ya. Cuma ini kita pakai mikrotik, nanti cara settingnya bagaimana ya. Dan kita benar-benar nanti membuat web server pakai apa aja di web servernya ini, bukan simulasi lagi tapi pakai apa aja. Kita di pertemuan ini masih menggunakan routing statik, insya Allah minggu depan kita jadikan OSPF. Bagaimana membuatnya ini? Ya, sama dengan waktu Cisco pakai tracer. Cuma kalau Cisco pakai tracer itu kalau nelusuri itu kan bisa pakai paket data ya, pakai ngirim paket. Kalau di sini hanya traceroute, adanya tracer saja. Karena ini real ya, nggak bisa disimulasikan kayak di paket tracer gerak pelan itu nggak bisa. Oke, saya mulai mengikuti model ini ya. Anda nanti kalau membuat ikuti yang saya sharing, file ini sudah saya sharing ke PJ-nya.
Sekarang saya mau membuat di Genestri. Ini harus ditunggu sampai mesinnya keluar ya. Biasanya nanti ada dialognya. Memang agak lama karena dia loading servernya. Ya, sampai selesai ini nanti baru ada dialog new ya. Nah, ini terserah Anda namanya apa. Oke. Kalau sudah siap seperti ini, kita akan membuat topologinya. Pertama kita narik router 1, router 2, router 3. Topologi kita yang dulu DNS itu diwakili oleh server ya PC ya. Kalau di Mikrotik ini kita tidak pakai PC, kita DNS-nya nanti menggunakan Mikrotik karena Mikrotik bisa merangkap menjadi DNS server. Makanya topologi yang server yang arah kiri itu yang baru nggak ada karena nanti bisa diwakili oleh router. Terus kita tambahkan PC. Di sini ada PC 1, ada PC 2, ada PC 3, terus ada server ya. Servernya juga pakai PC 4. Oke. Karena server ini simbolnya kalau bisa berbeda dengan PC biasa ya. Kita rubah sekarang. Namanya kita rubah dengan double klik. Ini rubahnya harus sebelum di running ya. Karena kalau sudah di running ini nggak akan mau. Harus kondisi mati. Jadi ini kita rubah menjadi web server. Oke, terus simbolnya kita klik kanan, change simbol. Change simbolnya kita ganti server. Kita searching server. Oke, kita ganti. Nah, simbolnya seperti itu. Sekarang kita hubungkan ya. Ini nanti semuanya ini nyambung ke VirtualBox ya. Jadi yang kita tarik-tarik ini di VirtualBox-nya ternyata dia itu cloning sendiri. Kalau saya tunjukkan VirtualBox-nya sekarang, itu dia akan narik. Nah, ini langsung di cloning sendiri. Jadi Genestri itu aslinya ya VirtualBox yang di manajemen ya. Tidak hanya VirtualBox sih. Kalau Genestri itu bisa manajemen VMware juga bisa, Kemu juga bisa. Tapi kebetulan yang kita pakai adalah virtual machine-nya menggunakan VirtualBox. Jadi ini otomatis di cloning sendiri. Jadi ketika Anda merubah tadi, makanya sebelum running harus dirubah supaya apa? Dia mau di rename ini ya. Rename-nya harus di Genestri-nya. Otomatis dia akan nyambung ke VirtualBox-nya di sini. Oke. Sekarang kita sambung ya. Sambung pakai kabel link. Kita ngikuti yang ada di buku ETH-nya ya. Kita nyambung dari backbone-nya dulu. Backbone, Anda kalau nggak hafal, Anda lihat ETH-nya di panduan yang saya berikan. Ini kita sambungkan backbone-nya dulu. Dari R1 ke R2, ETH0 ke ETH0, oke. Terus ini adalah ETH1 ke ETH0. Dari urutannya ini dari R1 diselesaikan dulu ya. R1 diselesaikan dulu, terus baru R2-nya. ETH1 ke ETH1. Setelah itu R1 disambungkan yang LAN ya, disambungkan ke ETH2. Terus ini juga ke ETH3. Kita yang ini kita sambungkan ke sini.
Seperti itu ya. Kalau Anda pengen lihat potnya, kita klik yang atas itu sebelahnya jam, show heat interface label ya. Kalau mau nunjukkan labelnya, ya ini ya. Jadi nanti kalian jangan salah nyeting IP di interface-nya ya. Interface-nya nggak boleh salah. Seperti di eh, Cisco Packet Tracer kita pun nggak boleh salah. Oke. Ini fisiknya sudah nyambung. Sekarang kita nyalakan semuanya. Kita nyalakan semuanya karena ini real ya. Nyalakannya agak lama. Dan ini butuh memori juga yang lumayan karena Windows XP yang kita gunakan ada 4, router mikrotiknya ada 3 ya. Berarti ini kalau Windows XP itu saya kemarin menggunakan 192 mega untuk memorinya, sedangkan mikrotik saya menggunakan 32. Kalau memori Anda sekitar 8 giga, insya Allah nggak hang. Kita jalankan semuanya, kita tunggu sampai loading ya. Semuanya running, mikrotiknya, Windows XP-nya, kita pastikan nyala semuanya. Ini agak lama mungkin karena ada 7, sekitar 3 menitan. Ini routernya sudah running ya. Kita lihat loh, sudah running. Ini router ya, router 1. Ini router 2. Masih running semuanya. Oke, kita kumpulkan router ketemu router ya. Router kita taruh atas. Ini router 2. Router 3 kita taruh atas. Router 2. Sorry. Ini PC, router 2. Biar urut, router 1. Terus PC 1. Ini PC 1. PC 2. Oke, PC 3. Kita setting dulu IP interface dari router ya. Kita mulai dari router dulu. Dari router 1 ya. Dari router 1. Router 1 ini terhubung dengan PC 1 dan PC 2. Kita bisa ngeremot router 1 dengan Winbox PC 1 ya. Ingat kalau masih belum ada IP-nya, kita setting awal itu paling enak pakai Mac Winbox. Ya. Router 1 kita akan kelola menggunakan PC 1, sedangkan router 2 kita kelola dengan PC 3, sedangkan untuk R3 kita kelola dengan web server ya. Kita mulai dari PC 1. PC 1 kita setting Winbox, kita pakai Mac Winbox. IP masuk IP address ya.
kita setting di interface yang Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Ya, Ether 1 itu menuju F2, berarti ini 12, 12, 12, titik 1 ya, slash 24. Ya. Di mikrotik pakai slash ya. Kita taruh di Ether 1, oke. Terus kita menuju ke router 3, yaitu 13, 13.1/24, kita taruh di Ether 2. Terus berikutnya PC1 ya, seperti topologi sebelumnya, yaitu 192.168.1, ini gateway ya, jadi gateway berarti ini 62/26 ya, /26. Kalau di Cisco paket tracer kemarin kan juga sama. Kita taruh di Ether 3. Dan yang terakhir yang menuju ke PC2 yaitu 192.168.1 titik, ini gateway 126 slash 26 ya, kita taruh di interface Ether 4. Nah, seperti ini kurang lebihnya kalau kita geser ya. Ini adalah IP address di mikrotik untuk seluruh interface-nya ya. Kita sudah selesai di router 1, sekarang kita pindah ke PC3 untuk nyeting router 2 ya. Ke PC3 untuk nyeting router 2. Kita ada di router 2 untuk ngeremet router 2. Kita masuk ke IP address. Kita tambahkan interface 1 ya. 12.2 ya. Ini yang ke arah router 1. Interface 1 slash, jangan lupa slashnya 24. Oke, terus ke router 3 yaitu 23 titik 2 slash 24 di interface Ether 2. Dan yang terakhir yaitu menuju ke PC3 192.168.1 titik 254, ini gateway ya, slash 25 kemarin ya, slash 25. Ini di interface Ether 3. Kurang lebihnya seperti ini kalau sudah jadi ya. Dan yang terakhir yaitu di router 3 menggunakan web server untuk remote. Oke, kita isi IP address. Pertama yang menuju ke server ke router 1 yaitu 13 titik 3 slash 24 Ether 1. Oke. Yang ke router 2 yaitu 23 titik 3 ya slash 24. Kita taruh di Ether 2. Dan yang terakhir yaitu menuju web server 43 titik 3 slash 24 di interface Ether 3. Ini sudah jadi, selesai ya. Ini masih ngisi IP saja ini, belum routingnya. Sekarang kita mulai dari PC1 untuk nyeting IP-nya ya. IP PC-nya.
Kita tidak menggunakan DHCP client, DHCP server untuk saat ini. Kita samakan persis waktu routing static di Cisco Packet Tracer. Kita ubah properties. Ini adalah IP-nya 192.168.1.1 ya. Karena ini /26 berarti ini 192 ya. Kalau PC dia menggunakan NetMask. Default gateway-nya adalah 192.168.1.62 ya. PC1 sudah selesai, sekarang ke PC2. Satu 65 ya, 65. Oke, gateway-nya adalah ini subnet masknya adalah 192 ya. Harus disesuaikan 192. Gateway-nya adalah 192.168.1.126 ya. 126. Ya, harusnya benar. 126. Oke. Kita sudah selesai di PC2, sekarang kita pasang IP di PC3. 192.168.1.253. Ini /25 berarti 128. Gateway-nya adalah 192.168.1.254. Dan terakhir adalah web server. Kita setting IP-nya. Yaitu 43.43.1. Ini /24 berarti 255. 255. Oke. Ini 43.43.43.3. Oke, sudah selesai semuanya. Pertanyaannya. PC1 sudah bisa nyambung PC2 enggak? Kalau di ping. Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Bisa ya, karena dia satu router itu dikasih gateway sudah cukup, nggak butuh tabel routing ya. Nah, kita buktikan sekarang. Kalau nggak bisa berarti ada kesalahan IP. Kita coba PC1 ngeping ya, PC1 ngeping ke PC2. Ping 192.168.1.65 ya. Nah, sudah nyambung ya. Pertanyaannya saya, bisa nggak PC1 nyambung ke PC3? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kita harus tambahkan tabel routing ya. Karena ini routernya sudah lebih dari satu, gateway saja nggak cukup. Router 1 harus diajari bagaimana menjangkau PC3 ya. Ini kita harus mengajari bagaimana router 1 menjangkau router 3. Begitu juga sebaliknya. Router 2 harus diajari bagaimana menjangkau router 1. Oke. Kita mulai dari mengajari router 1 dulu ya. Mengajari router 1. Pakai Winbox. Oke, saya fullkan. Sekarang untuk mengajarkan routing statik di mikrotik itu pakai IP root. IP root kita akan ajari. Ini biarkan default ini memang bawaan ya.
ini adalah IP interface, memang ada di Mikrotik. Yang kita tambahkan nanti ada AS. AS itu aktif statik ya. Yang kita tambahkan manual itu aktif statik. Kita tambahkan kalau mau menuju ke jaringan PC3 192.168/128/25 ya. Ini ya. Yang saya tembak ini satu network ya. Yang saya tembak itu satu network. Maka lewat gateway 12 titik 2 ya. Seperti itu. Oke. Terus ini kan menuju ke PC3. Sekarang menuju ke web server. Berarti 43, kita ajari semua aja. 43 sekalian. 0/24. Gateway-nya adalah 13 titik 3 ya. Oke, kita sudah ngajari. Ya ini ya, keluar aktif statik ya. Aktif statik ini ya. Aktif statik. Sekarang kita ajari router 2 dulu. Kita ajari router 2. IP route. Kalau kamu menuju network 192.168.1.0 slash, kalau Anda slash 26 berarti Anda ngajari 2. Tapi kalau Anda slash 25, PC1 dan PC2 sudah gabung ya. Karena PC1 dan PC2 itu kalau digabung itu jadi RT25. Nah, ini RT25 ya. Maka lewato 12 titik 1. Kalau yang sudah pernah ngikuti Cisco Packet Tracer saya mungkin nggak kesulitan karena persis ya. Cuma kita ganti mikrotik yang lebih real. Settingannya mirip-mirip banget. Jadi secara konsep itu sama, cuma technical settingnya saja yang berbeda. Kita tambahkan satu lagi, yaitu kita ngajari 43.0/24. Lewato 23 titik 3 ya. Oke, sudah selesai. Kita cek. Aktif statiknya sudah ada 2 ya. Oke, sudah benar. 125. Oke. Sekarang yang terakhir yaitu ngajari router 3 ya, menggunakan web server. IP route kita tambahkan kalau kamu menuju jaringan PC1 dan PC2 192.168 1.0/25 maka lewato berapa ini? 13 titik 1 ya. Lewato 13 titik 1. Oke, sudah benar. Sekarang kita tambahkan lagi. Kalau kamu menuju network 192.168/128/25 maka lewato router 2 yaitu 23 titik 2. 23 titik 2. Oke, kita cek. Aktif statiknya sudah ada ya. Sudah benar. Oke, sudah. Sekarang kita cek ya. Ini yang menegangkan, kita cek apakah PC1 bisa menghubungi web server dan PC3 ya. Kalau replay berarti sudah benar. Kita tes dari PC1 ya. PC1 mau ngeping ya. PC1 ini mau ngeping. Bentar, saya geser.
biar Anda kelihatan. PC1 saya ping ya. Ngeping ke web server dulu. Ping 434343.1. Bismillah. Nah, replay ya. Dan kita di sini tidak bisa telusuri pakai paket ya. Kita bisanya pakai Traced sama. Traced ini standar tool ya. Kalau di Windows itu Traced, kalau di Linux Traceroot ya. Traced 434343.1. Lihat, itu dia lewat 62 dulu ya. Lewat 62 baru ke router ini 62 ini berarti router 1 ya. 13 itu router 3. Baru ketemu servernya langsung. Sekarang PC 3. Kita ping PC 3. Dari PC 1 192 168. Ada kelihatan enggak ya? Kelihatan, Ya, Pak. Pak. Kelihatan ya? Oke. 168 1 titik 253 ya, 253. PC3 itu 253. Nah, replay ya. Replay berarti nyambung, kita trace sekarang. Dia benar nggak lewatnya? Trace. Oke, 62 berarti router 1, 12 12 12 2 router 2 dan ketemu PC3. Kita sekarang ngecek PC3 ke web server ya. Satu lagi aja. Nah, ke PC3 ke web server. Bisa enggak? Berarti sekarang PC3 ping 434343.1. Nah, replay berarti nyambung, kita trace sekarang apakah benar? Trace. Nah, itu lewat router 2, router 3 baru ketemu servernya. Ya itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya. Yang kelas D dan E mungkin butuh agak mikir karena kan waktu di Cisco-nya nggak ngikuti, jadi harus membayangkan ya. Kalau yang sebelumnya di Cisco itu pernah nyoba, itu topologi sama persis sehingga tahu gambarannya. Nah sekarang semua PC ini bisa nyambung ke seluruhnya ya. PC1 ngeping ke web server bisa, PC3 ke web server bisa. Pokoknya semuanya itu bisa. Tapi ini nggak terhubung ke internet. Ya. Di Genestri ini agak susah ya, agak susah. Terhubung internetnya itu kalau saya coba beberapa kali pakai WiFi itu agak susah. Ya. Nah, makanya saya di sini saya pakai remote server ini. Kebetulan yang saya remote ini bukan laptop saya. Kalau laptop saya itu laptop saya yang lama itu bisa tembus WiFi itu tembus. Tetapi yang baru ini saya coba berulang kali itu nggak tembus. Memang agak susah kalau WiFi itu. Kadang-kadang cocok-cocokan. Tapi kalau kabel LAN itu nyambung. Kebetulan yang saya gunakan untuk demo ke kalian ini, saya menggunakan server. Itu pakai kabel LAN ya. Jadi saya tunjukkan ini interface network saya. Nah, interface network saya itu gini. Nah, ini kabel LAN. WiFi-nya nggak nyambung ya. Ini kabel LAN. ETH bawah ini nyambung kabel. Ya. Saya mau nembuskan jaringan ini ke internet. Jaringan GNS3 ini tembus ke internet. Karena ini masih terhubung internal saja di dalam gas ke gas saja.
Meskipun tembus router ke antar router, tetapi ini muter aja di Genestri, belum tembus ke real internet ya. Bagaimana menembuskan ke internet? Ya, ini nggak wajib. Kalau Anda berhasil, ya silakan. Saya terus terang nggak semuanya laptop itu mau tembus ke internet untuk Genestri ini. Nanti Anda cari di internet bagaimana menembuskan Genestri ke internet ya. Tapi kalau pakai kabel, insya Allah bisa. Saya tambahkan cloud. Di sini saya tambahkan cloud. Saya namai internet. Biar enak, saya namai internet. Oke. Terus setelah itu kita sambungkan pakai kabel ya. Oh ya, internet ini isinya interface saya ya, ETH atas, ETH bawah sama Ethernet. Saya tadi yang terhubung internet kabelnya itu ETH bawah. ETH bawah ini kabel LAN ya, kabel LAN. Saya sambungkan sekarang. Saya sambungkan ke ETH3 aja ya. ETH3 ini saya sambungkan ke sana. Ke ETH bawah. Oke. Saya di ETH3 ini sorry, ETH ya, ETH3 ya. Kalau di dalam mikrotik itu ETH4. Itu belum tersambung ke internet. Cuma fisiknya aja tersambung ya. Nah, bagaimana nyetingnya di mikrotik ya? Itu hampir sama dengan pertemuan minggu lalu ya. Kita remote, kita buat DHCP klien di interface yang terhubung ke internet. Saya menggunakan web server di sini ya. Saya pasang DHCP klien di ETH4. ETH4 kalau di Genestri itu kan mulai dari 0 ya. Tetapi kalau di Mikrotik itu mulai dari 1 sehingga ETH3 di Genestri itu sama dengan Ether 4. Nah, ini saya pasang. Dapat IP enggak? Nah, dapat IP ya. Ini dapat IP dari internet. Ini Mikrotik router 3 itu sudah terhubung internet. Kita buktikan nih ya, kita buktikan. Ping 8888. Itu sudah tembus internet. Supaya ini bisa di-sharing, supaya apa itu web server ini juga tembus ke internet, kita harus nge-NAT ya. Kita NAT kayak minggu lalu, kita harus NAT. Jadi router 3 ini harus di-NAT supaya interface-interface di bawahnya itu ketika ke internet itu ditopengi. Ditopengi menggunakan interface router 3 yang ke arah keluar ya. Jadi kalau sekarang saya coba, belum saya setting sama sekali, ini saya masuk di web server. Kalau saya ping ke internet nggak tembus. Ping 8888. Nggak tembus ya. Maka kita harus ngenat dulu. Ya, ngikuti flow yang minggu kemarin. Yaitu pertama kita harus nambahi firewall. NAT. Out interface-nya adalah ETH4. Action-nya adalah Masquerade. Masquerade. Oke. Terus IP DNS-nya kita low. DNS-nya kita low. Apalagi kemarin ya. DHCP server nggak butuh. DHCP server karena kita tadi pakai routing statik ya. Sekarang kita kalau cek ya. Sekarang kalau kita cek web server ini, PC yang web server ini harusnya sudah bisa tembus internet. Ping 8888. Nah, sudah bisa tembus internet. Kita buktikan tracer dia benar-benar melewati internet enggak? Tracer 8888. Ini ada pengusuran ya, keluar ke internet beneran ya. Bukan ini. Benar-benar real. Jadi ini keluarnya lewat router 3. Ya, sudah ketemu. Pertanyaannya saya,
Web server ini kalau ping Google Co-id tembus nggak? Pertanyaan saya. Kalau ngeping Google Co-id tembus nggak? Anda masih di sana? Tembus, Pak. Kenapa? Tembus. Tembus ya. Coba ping 88 sorry. Google Co-id. Nggak tembus. Kenapa? Kalau kita NS lookup Google Co-id, dia nggak ada yang jawab. Ya, unknown. DNS-nya unknown. Kenapa? Karena di sini tadi belum kita kasih DNS. Karena kita kan nggak pakai DHCP server, kita static ya. Maka harus di state manual, benar-benar di state manual. Nah, ini harus diarahkan ke gateway-nya ya. 43. Jadi gateway-nya tadi kan di low 43.3. Nah, baru nanti kalau kita NS lookup, siapa yang akan jawab? Yaitu gateway-nya. Boleh sih itu diisi Google juga boleh ya. Kita kasih gateway-nya saja. Kalau sekarang kita NS lookup, sudah dijawab. Siapa yang menjawab? Yaitu 43.43.43.3. Kalau sekarang saya ping ya ke Google, sudah tembus. Kalau sekarang saya browsing, ini tembus ini Google ya. Melewati mikrotik. Jadi GNS3 ini meskipun kayak gini tapi real ya. Tembus ke internet. Nah, sudah tembus ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, sip. Ya, mantap. Harus konsen memang ya. Karena nanti gini, kalau Anda ini nggak konsen ya, nanti semakin sulit semakin sulit. Soalnya topologi saya itu nyambung-menyambung ya. Makanya saya sarankan, sebenarnya tugas saya itu bukan untuk saya. Tugas saya itu untuk kalian aslinya. Aslinya untuk melatih kalian. Kalau Anda nggak ngerjakan, itu kalian sendiri yang rugi. Karena berikutnya ketika ada materi lanjutan, Anda kalau yang kemarin nggak selesai, biasanya nggak bisa ngikuti soalnya. Oke ya. Pertanyaannya saya, nah, ini kan web servernya sudah nyambung ya. Router 1 kira-kira bisa tembus ke internet nggak router 1 ini? Ya, kita cek. Kita di router 1 ya, boleh pakai Minbox, boleh pakai konsol ya. Saya nyoba pakai konsol aja. Wong cuma ngeping aja kok. Admin passwordnya kosong, ping. Nyoba ping 8888. Nurut to host. Nurut to host. Berarti dia nggak ngerti, menuju internet itu nggak ngerti. Maka router 1 harus kita ajari default gateway. Router 1 ini nggak punya default gateway ya. Router 1 tadi kan kita ajari cuma routing statik kalau menuju web server sama router 3. Tapi ke default gateway-nya kalau dia mencari sesuatu yang benar-benar di luar itu harus dilempar kemana? Ya. Internet itu default gateway. Nah, itu kita harus ngajari bagaimana PC1 kita harus router 1 harus kita ajari ya. Kita tambahkan namanya router default gateway. Router default gateway itu 000 ya, seluruh network kalau dia tidak ditemukan, dia akan dilempar ke default gateway. Default gateway-nya ke siapa? Yaitu 12 13 13 13 titik 13 titik 3 ya. Oke, kita cek sekarang. Ya, kita menggunakan boleh langsung di Winbox boleh ya. Ping 8888. Nah, tembus internet sekarang. Karena dia sudah kita ajari. Kalau kamu mencari sesuatu yang nggak ketemu, lempar ke 0000, yaitu 13 titik 3 ya. Pokoknya awakmu bingung wis lemparan ke default gateway. Kalau di tabel routing nggak ada, lemparan ke default gateway. Gitu. Berarti router 1 sekarang sudah bisa nyambung ke internet. Permasalahannya, PC1 bisa nyambung internet nggak?
PC1 bisa nyambung internet nggak? Kita coba ya PC1 ya. Ini PC1 yang hitam ini PC1 ya. Kalau Winbox kan mikrotik, ini PC1 ya. Ping 8888. Tembus. Sudah tembus. Kenapa? Coba router lihat PC1 ya. PC1. Dia kan tanyanya gini dia. Dia tanyanya gini. Kalau kamu mencari network sejajar, yang satu gang, maka lempar ke netmas 192 ya, yang satu RT. Tetapi kalau di luar itu lemparan ke gateway 62. Gateway 62 itu kan router 1. Ya kan? Router 1 itu 62 itu router 1 gateway-nya ini. Kira-kira saya tanya, router 1 sudah tahu menuju ke Google nggak? Sudah. Sudah, makanya ini bisa ke Google. Oke. Pertanyaannya, PC1 bisa nggak kalau ngeping Google Co ID? PC1 bisa nggak kalau ngeping Google Co ID? Ayo. Nggak bisa, Pak. Kenapa alasannya? Belum ngatur DNS. Nah, oke. DNS-nya dikasih router 1 atau router 3 enaknya? Router 3. Oke. Kalau PC1 bisa ngeping ke router 3, saya coba ping dulu. Ke router 3 itu kan 13.13.13.3. Kalau dia tembus, berarti kita boleh menggunakan DNS-nya router 3. Jadi kita nggak perlu ngeluh R1 ya. Kita nggak perlu ngeluh DNS-nya R1. Kita cukup menggunakan router 3 sebagai DNS, itu juga boleh. Ya. Nah, sekarang kita coba ping ke Google dulu ya. Kita buktikan. Ping Google Co-ID. Nggak akan tembus ya. Nggak akan tembus. Ini nggak akan tembus. Karena belum ada DNS-nya. Kita coba kasih DNS. 13.13.13.3. Oke. Kita cek sekarang ping tembus ya. Berarti saya NS lookup. Google Co ID siapa yang jawab kira-kira? Yaitu router 3. Kita lihat. Nah, dia yang jawab adalah router 3 yaitu 13.13.13.3 ya. Dan yang terakhir, kira-kira router 2 sudah nyambung internet nggak? Router 2. Belum, Pak. Oke. Router 2 belum nyambung ke internet. Kita buktikan sekarang ya. Pakai PC3, pakai Winbox dulu. Winbox ini berarti router ya. Ping 8888. Belum tembus. Maka kita ajari routernya adalah ditambah default, kalau kamu default gateway lewat 23 23 23.3. Sekarang kita cek apakah sudah tembus internet. Sudah ya, sudah tembus ke internet. Pertanyaannya sekarang, PC-nya ini PC3 nyambung ke internet nggak? Nyambung ke 88 nggak? Ayo. Supaya kalian nggak ngantuk, ayo jawab yuk. Salah nggak apa-apa. Nyambung nggak? 88. Nyambung. Nyambung ya. Ping 8888. Oke, tembus ya. Cuma kalau ping Google belum tembus karena belum ada DNS-nya. Ya, kita tambahi DNS sekarang.
13. Sorry. 23 aja ya. Yang sisi kanan, gateway yang router 3 tapi sisi kanan, gateway yang sisi kanan. 23.3 ya. Kita kasih gateway yang sebelah kanan aja, 23.3. Sekarang kalau kita ping pakai Google ID, tembus enggak? Tembus ya. Nah, ini adalah routing static. Kemarin pelajaran kita juga membuat web server di sini ya. Web server di sini kita membuat aplikasi web ya, sederhana di sini. Tapi kita menggunakan Apache ya. Kita download dulu Apache ya. Sebentar, kita menggunakan web server karena di sini belum saya kasih Apache. Kita download dulu ya. Karena ini sudah nyambung internet, kita download dulu. Google ID, kita download Apache. Exam ya. Exam saja. Download exam yang lama aja, buat latihan aja, nggak usah yang baru. Kalau yang baru berat nanti. Exam PP Apache Friend. Oke, exam. Cari yang versi 1,7 yang lama sekali ya. Exam yang paling lama Windows tapi yang arsip more download ya, yang cari yang versi yang paling lama sekali. Yang versi 1 ke atas. Your browser out of date. Aduh, ini Windows XP dilarang download. Sebentar. Nggak support ya, sebentar. Download. Kita downloadnya pakai hostnya aja ya. Kita nanti copy paste aja, karena kita bisa copy pakai clipboard. Semoga nanti bisa pakai clipboard. Saya pakai host saja, host OS saya untuk download apa ajanya. Terus nanti kita paste ke sana ya. Karena Windows XP dianggap terlalu tua ya, nggak boleh connect, ada security-nya dia. Exam PP kita download yang paling lama sekali. Exam PP download yang versi lama more download. Exam PP Windows yang versi 1,7 ada nggak Mas Yan ya? Yang paling lama sendiri. Yang kecil. Nah ini 1,7 ya, 1,7 aja nggak apa-apa. Yang tahun 2009. Oh, sudah 15 tahun yang lalu, nggak apa-apa. Itu kan generasinya Windows XP, kita pakai yang itu. Kita pakai yang mana? Yang installer ya. Exam Windows PP yang ini aja. Sebentar, Devil ya, Devil. Oh, yang light, yang ini ya. Exam PP Light Win 32 Exe. Oke, 17 mega, yang kecil pokoknya. Biar nggak terlalu berat. Kita klik download. Sudah selesai download. Semoga bisa di copy paste ini. Ctrl+C, download. Oke, kita copy. Semoga bisa dipaste ke web server ya. Explorer. Aduh, nggak bisa ya, sebentar. Ini clipboardnya harus diaktifkan sebentar. Drag and drop, oke, ada. Share clipboard, oke, sudah direksional ya, tapi kok nggak mau. Saya drag and drop dulu aja, mau nggak? Nah. Oh, drag and drop ya, nggak mau, di copy paste nggak mau, dia drag and drop aja ya. Sekarang exam ini kita install. Kita install, ekstrak.
Oke, exam PP Lite ya. Terus kita membuat webnya itu kalau di exam PP itu kan di http ya. http ini kita buat satu notepad, file notepad sederhana aja ya, karena kita bukan pemrograman. Index HTM ya, kita buat sederhana, kita edit HTML ya. Anda harus tahu scriptnya. Anda copy dari yang kemarin juga boleh ya. Body HTML box selamat datang di web.com. Terus BR break oleh Agus Prihanto. Oke, kalau sudah kita simpan, kita start apa aja-nya, kita start ya. Kita start apa aja-nya ini boleh langsung pakai yang ini. Apache start. Oke. Sekarang kita buka web. Local host index HTM, mau nggak? Kok nggak mau ya? Localhost apa aja nggak jalan ya? Kita pakai ini aja, exam kontrol aja ya, supaya enak. Pakai grafis aja, kita start. Nah, kayak gini kita start. Jangan exam PP-nya yang bermasalah. Nggak mau ya. Apa aja-nya yang nggak mau? Service. Oke, start. Apa aja-nya nggak jalan, kita download yang lain ya. Apa aja yang lain? Yang lain ini soalnya nggak nginstal tadi ya. Kita coba yang lain aja, yang butuh install ya. Kita download yang lain. Jangan yang light kalau gitu. Kita download yang mana ya? Yang jangan light. Kalau light ini nggak install soalnya. Oh, yang ini aja, yang pokoknya nggak light ya, yang 34 ini kita coba ya. Kita download. Oke, kita drag and drop ke web server ya. Kita drag and drop ke web server di download sini. Kita drag and drop. Oke, kita install sekarang. Sampai P, oke. Exam control.
running ya. Sebentar. Exit, oke. Start. Harusnya nyambung ya, kok nggak mau tadi. Atau localhost. Nah ini nggak mau ya. 127.0.1. Examnya nggak ada yang mau ya. Sebentar. Ada yang tahu ya? Exam yang lama ini kok nggak jalan. Mungkin ada settingan yang perlu ditambahkan ya ini ya. Sebentar. Kok nggak mau? Sebentar. Explore. Atau kita cari exam yang agak tinggi ya. Saya biasanya mau loh, ini kok nggak mau ya. Kita cari versi yang lebih tinggi sedikit. Biasanya saya pakai yang 177. Oke, yang 177 aja. Kita install yang installer yang langsung exe. Win USB Lite installer yang agak besar aja, yang ini ya, PC ini. Kita coba download. Anda masih di sana? Ya, Pak. Oke ya, sabar sedikit ya. Saya soalnya ini langsung live, nggak nyiapkan soalnya yang exam PP-nya ini. Ini. Exam PP kita taruh di web server. Sorry. Di download, di bagian download, kita drag and drop lagi. Mana tadi examnya? Nggak ada. Tuh, kok hilang? Aduh, nah. Kok remove kemana ya tadi ya? Ctrl Z. Nah, wis. Remove. Kalau ini install kelihatannya, kalau yang ini. Tadi kan 7-zip itu nggak install ya. Kita tutup dulu yang ini. Yang jalan. Kita exit. Oke. Nah, ini install ya. Ini yang benar, harusnya install. Install as service, oke. MySQL-nya nggak usah karena kita nggak butuh yang kompleks. Kita pokoknya webnya jalan. Oke, sudah jalan. Alhamdulillah. Yes, oke, kita start apa aja.
Oke, kita coba loading localhost. Harusnya mau, harusnya. Kok nggak mau ya? Kok aneh? Sebentar. Biasanya mau loh. Start 80. HTTP mau sebentar ya. Untuk examnya ini kita pending dulu ya. Yang penting Anda routing statiknya jalan sama ke internetnya. Insya Allah nanti saya coba ceknya lagi kenapa kok examnya nggak jalan. Biasanya jalan, ini kok nggak jalan ya. Biar nggak terlalu nunggu lama. Silakan nanti dipraktekkan sampai yang kita simulasikan di sini ya. Chemistry ini. Pastikan Anda routing statiknya jalan ya. Terus ditambah internet. Internet ini nggak wajib. Kalau Anda nggak bisa tersambung ke internet, Anda nggak wajib. Yang penting Anda itu bisa ke web servernya, bisa ngeping ke seluruhnya dulu. Bagi yang interface-nya nggak ada masalah dengan chemistry-nya, silakan nyambung ke internet. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke ya. Baik, kalau enggak ada silakan nanti dipraktekkan sesuai panduan yang saya berikan yang ke PJ-nya ya. Terus nanti dikumpulkan di classroom, classroom-nya nanti saya tambahkan yang bagi yang belum saya masukkan ya modulnya. Jadi waktunya 1 minggu. Untuk apa ajanya menyusul aja insya Allah minggu depan. Minggu depan akan saya gabungkan dengan OSPF. Ya, dengan OSPF ini nanti harapannya kalau kabelnya kita putus juga dia akan bisa pindah jalur ya, bisa fail over, dia mencari jalur alternatif. Kita nggak perlu nyeting terlalu kompleks, nggak perlu ngajari satu-satu. Ya. Saya rasa hari ini cukup pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.